Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, para hadirin, ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih menjelaskan tentang karakteristik agama Islam bagian yang ketiga. Di beberapa keistimewaan atau khosais, mazaya dari agama Islam, ya, agama yang kita yakini kebenarannya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selamanya orang yang mencari agama selain Islam, yaitu sudah merupakan hak paten dari Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan keyakinan yang final, tidak boleh bergeser dari siapapun yang memilih agamanya sebagai dasar hidupnya. Ya, jaminannya dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 19 dan 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita sudah mempelajari beberapa karakteristik tentang Islam, sudah kurang lebih 11 poin, ya. Ya, di antaranya poin yang ke-10 yang sudah kita pelajari adalah bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan cocok bagi manusia.
Jadi fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Artinya bahwa sekalipun orang tidak memilih agama, ya, pasti dia akan mencari agama lain. Ya. Seperti dulu di Brebes itu, di perbatasan Jawa Barat, ya, ada orang bikin agama namanya Jasun, agama Jawa Sunda, gitu. Ya, nama nabinya Tugimin. Ya. Kata Kiai Haji Jainuddin MZ, Allah yarham, itu namanya aja nggak keren gitu kan. Ya, gimana sholawatnya gitu kan. Kalau sholawat atas Nabi Muhammad enak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Tugimin. Gitu. Jadi jangankan jadi nabi, katanya jadi kiai aja, ya namanya kurang pantas. Tapi kita melihat di sini bahwa memang manusia itu butuh agama. Dan Allah yang Maha tahu agama apa yang cocok, yang pas bagi manusia. Itu agama Islam itu sendiri, yaitu agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama yang bersifat kemanusiaan, agama yang lengkap menjawab berbagai macam atau seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, agama yang realistis, agama yang moderat, agama yang jelas. Kemudian juga Islam mengumpulkan antara hukum-hukum yang permanen dengan hukum-hukum yang fleksibel. Jadi Islam itu tidak kaku gitu kan. Ya, contoh umpamanya sholat itu sesuatu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan selama manusia itu masih hidup, selama manusia itu masih mampu untuk melaksanakannya. Tetapi ketika dia sedang safar, ya, di mana konsep safar dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya ketika safar itu kan menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya. Ya, Ustaz Irfan Budiman dengan teman-teman ini sedang safar ke Turki. Ya, ya jangan dikira bahwa traveling itu enak, melelahkan, ya. Naik pesawat aja 15 jam. Ya, naik pesawat itu enak kalau 1 jam, 2 jam itu. Kalau sudah di atas 10 jam itu ya udah lelah sekali gitu. Nah, tapi ya umpamanya dalam keadaan seperti itu, ya, sholat yang harus dilakukan sehari semalam 5 kali. Itu ada fleksibilitas di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan dispensasi. Sholat yang 5 waktu itu bisa jadi 3. Yaitu dijama kan. Duhur dengan asar jadi 1. Ya, kalau ditarik asar ke duhur disebut jamak takdim, kalau dari duhur ke asar jamak takhir. Maghrib dengan isya juga bisa digabung, dijamak. Ya, kalau maghrib ditarik ke isya jamak takhir, kalau isya ditarik ke maghrib jamak takdim, 2. Kemudian subuh. Nah, subuh ini sendiri tidak boleh dijamak, tidak boleh ditarik ke isya, tidak boleh ditarik ke zuhur. Nah, ini diantara fleksibilitas Islam, ya. Jadi itu diantara beberapa karakteristik Islam yang sudah kita pelajari, ya, bahwa di antaranya juga di sini yang akan kita kaji adalah bahwa Islam itu adalah agama yang menekankan penganutnya itu harus berilmu, harus cerdas,
ya. Tidak boleh culun. Culun apa? Tidak boleh bodoh. Harus kritis, ya. Ya, bahkan seperti dalam kajian yang lalu, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam untuk taklid buta. Ya, taklid itu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu gitu. Tapi siapapun yang diikuti itu ilmu. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat berapa kemarin? Ayat 36 ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, ya, tanpa dalil. Apa ilmu itu? Ilmu itu setiap Al-Qur'an dan hadis menyebut ilmu itu pasti ulumu syar'i. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, salah seorang ulama yang mendapatkan karomah dari Allah Azza wa Jalla, yang konon kabarnya mayoritas kaum muslimin mengaku bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang ulama yang tidak akan ada lagi ulama sekaliber beliau sampai hari kiamat. Ya. Beliau mengatakan fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah, Al-Qur'an. Qala Rasul, sabda Rasulullah SAW, yaitu as-sunnah, hadis. Kemudian apa yang diucapkan oleh para sahabat. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala dalam salah satu muhadharahnya yang pernah saya dengar, beliau pernah mengatakan termasuk ilmu juga adalah waqala a'immatul mujtahidin, dan ucapan para imam mujtahid, ya. Imam mujtahid yang paling populer di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu termasuk para imam di generasi salaf, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu pun termasuk ilmu. Jadi kalau orang mengikuti pendapat salah satu imam, ternyata dia tidak tahu bahwa yang diikuti itu keliru, itu masih dianggap masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sudah tahu bahwa pendapat para imam itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dia tetap mengambil itu, ya itu yang tidak boleh. Ya, sebab siapapun bisa salah, bisa benar, dan tidak mustahil salah. Yang mutlak benar itu hanya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada perbedaan antara pendapat para a'imah, para imam itu dengan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW, maka diperintahkan untuk merujuk, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kalau tidak tahu, insya Allah itu merupakan uzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab ya, para imam mujtahid ini termasuk generasi yang direkomendasikan, generasi yang ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, yang disebut generasi khairun nas, yaitu generasi manusia yang terbaik. Dikata beliau, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan aku. Siapa itu? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 110 disebut khaira ummah, umat yang terbaik, ya, the best umat. Kenapa? Karena mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
mereka sudah dipastikan masuk di sorga Allah Azza wa Jalla. Kemudian generasi yang kedua, para sahabat punya murid namanya tabi'in, ya. Contohnya seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya. Beliau mengaku bertemu berguru kepada lebih dari 70 orang sahabat dan dibesarkan di pangkuan Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Siapa lagi? Abdullah ibnu Mubarak, siapa lagi? Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Kemudian para tabi'in ini punya murid lagi, yaitu atba'ut tabi'in. Itu berakhir pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari dan yang lainnya rahimahumullahu taala. Jadi makanya kalau kita ingin beragama dengan selamat, tidak terjebak dalam kesesatan, beragamalah seperti mereka. Ya, beragamalah sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian difahami dengan pemahaman salaful ummah atau salafus salih, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, disebutkan tadi bahwa Islam itu termasuk ilmu syar'i, ilmu syar'i. Jadi di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Ya. Makanya saya mungkin sering mengatakan bahwa kewajiban menuntut ilmu ini satu kewajiban yang spektakuler. Satu kewajiban yang spesial. Satu kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, kalau kewajiban yang lain itu biasanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada salat wajib, ada salat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, hatta haji juga yang wajib itu hanya sekali. Sisanya itu adalah sunnah. Tapi menuntut ilmu semuanya wajib. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Ya. Jadi redaksi atau matan hadis itu sampai di situ. Ya, orang suka menambahkan ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslimatin itu idraj, tambahan. Ya, mungkin untuk memperjelas. Tapi semua ulama ittifaq, sepakat, umat Islam sepakat, dan tidak ada seorang pun ulama yang berani merubah, yang mengatakan thalabul ilmi tatawu'un, menuntut ilmu itu hukumnya sunnah. Tidak, semuanya wajib. Semuanya wajib. Hanya nanti dipilah lagi, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Fardu ain adalah satu kewajiban yang dibebankan per individu, ya. Ya, kalau kata orang kulon itu kewajiban anu notok kasaban babatok. Satu kewajiban yang tidak bisa didelegasikan, satu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Ya, gak bisa antum mentang-mentang orang kaya gitu. Banyak duit, tanya, Ustaz, sholat subuh Ustaz berapa rakaat? 2. Tolong mulai besok tambah jadi 4. 2 buat saya, 2 buat Ustaz, 2 buat saya gitu. Ya, kita tinggal nego aja berapa per rakaatnya gitu. Gak bisa. Gak bisa, karena itu kewajiban yang dibebankan per individu. Termasuk menuntut ilmu tentang Islam ini tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Sebab bagaimana ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berdasarkan ilmu. Ya, contoh umpamanya orang salatnya salah, puasanya salah, zakatnya salah, hajinya salah. Dan ini sudah terjadi. Ya, umpamanya banyak orang yang salatnya salah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
rahimahullahu taala. Bayangkan, ini abad ketiga Hijriah. Berarti sudah kurang lebih 1200 tahun. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berjudul yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun yusallun wa la yusallun. Akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka itu sholat, padahal mereka tidak sholat. Nah, Imam Ahmad, salah seorang murid terbaik ahli hadis dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang hafal berapa hadis? 1 juta hadis. 1 juta hadis itu rawi sanad matannya di dalam kepala. Antum hadis arba'in saya di dalam kepala, di luar kepala? Ya. 1 juta hadis di dalam kepala. Kalau saya di luar kepala. Ya, karena adanya di buku, di kitab, di komputer. Ya. Nah, beliau ketika menerima hadis tadi, akan datang satu masa di mana manusia sholat padahal mereka itu tidak sholat. Akhirnya beliau timbul kekhawatiran. Khawatir apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menggejala, ya. Di fenomenanya sudah terjadi. Gitu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau turun survei ke lapangan, masuk keluar masjid. Kalau ada orang yang sholat, beliau perhatikan. Apa kesimpulan survei beliau? Beliau mengatakan, seandainya saudara sholat di 100 masjid, saudara tidak akan mendapatkan satu masjid pun yang sholatnya seperti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa sholat yang benar itu hanya satu. Itu sholat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Ya. Jadi di sini ada orang mengatakan kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku salat. Kan kita tidak melihat salat Rasulullah. Ya, ro'a di situ pakai kalimat ro'a yara ru'yatan. Itu kalau kita buka dalam kamus bisa berarti syahida bil ain, syahida bil ilmi, syahida bil qalbi. Bisa menyaksikan dengan mata telanjang, bisa menyaksikan dengan ilmu, bisa menyaksikan dengan hati, dengan keyakinan. Tentu karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tidak segenerasi, kalaupun segenerasi belum tentu ketemu, karena beliau tinggal di Madinah, kita di Indonesia. Ya, tapi peninggalan beliau, asar beliau, hadis-hadis beliau sampai hari kiamat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ya mungkin para pemirsa mau mencari ini yang recommended buku kitab tentang sholat Nabi itu tulisan siapa? Di antaranya yang paling populer adalah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sifat Sholat Nabi. Itu buku yang sudah puluhan kali dicetak ulang dan bestseller itu ya. Ya, beliau membuat buku tersebut dengan judul aslinya itu Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Gitu. Jadi kalau kita baca kitab tersebut, sifat sholat Nabi SAW itu seolah-olah kita menyaksikan secara visual, seolah-olah terasa menyaksikan bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi
itu di antara keistimewaan, di antara salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kembali bahwa menuntut ilmu dalam Islam itu adalah satu kewajiban. Bahkan kalau saya mengatakan bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan. Bukan hanya faridah syar'iyyah, bukan hanya kewajiban di dalam Islam secara syar'i, tapi juga darurah basyariyah. Ilmu ini merupakan kebutuhan kemanusiaan. Manusia ini butuh ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu juga merupakan jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Ya, apalagi kita sebagai muslim, baik laki-laki maupun perempuan, selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, pintu untuk memperoleh kebaikan dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Mujadilah ayat 11, itu ilmu. Ilmu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ingat, antum mencari ilmu, punya ilmu tentang Islam tidak akan rugi. Pasti akan memperoleh kebaikan. Antum tidak akan susah untuk mencari kerja. Ya, saya dapat postingan menjelang Ramadan ini beberapa masjid yang minta ya imam untuk taraweh. Ya maaf, dengan imbalan dunianya saja ya, tapi jangan karena itu ya. Tapi ini satu bukti. Yang di atas UMR. Bahkan di Jakarta itu, di DKI itu sudah lama imam masjid yang hafid di samping mendapatkan mukafaah dari DKM, juga mendapatkan insentif dari Pemda DKI 1 bulan 5 juta. Ya. Masya Allah, ini realita. Makanya pernah mungkin Anda cerita tentang seorang anak yang bernama Muhammad Al-Auqos. Anak itu hitam, lehernya pendek, kemudian ininya menonjol, seolah-olah mendelep gitu. Nah, ibunya sadar bahwa anaknya itu secara fisik punya kekurangan. Tapi ibunya ini tetap optimis. Ya, tidak pasrah begitu saja. Dia yakin bahwa apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Apa kata beliau? Anakku, tentu saja kapanpun, dimanapun kamu bergaul, orang akan menghinamu, orang akan melecehkan kamu. Tapi apa kata ibunya? Fa'alaika bitalabil ilmi yarfa'uk. Hendaklah engkau terus menuntut ilmu, Allah akan mengangkatmu. Dan ternyata betul, dia terus belajar ilmu, menghafal Al-Quran sampai jadi ulama besar. Sampai menjadi hakim agung di Mekah itu selama 20 tahun. Dan kalau orang berperkara berhadapan dengan hakim tersebut, sementara dia yakin bahwa alasan dia ke mahkamah itu lemah secara hukum, ketakutan. Karena keluasan ilmunya dan juga keadilannya. Ya, sebab hakim itu kan sabda Rasulullah ada 3.
Ya, antum kalau mau jadi hakim timbangin. Hakim itu ada 3. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Yang masuk surga adalah hakim yang memiliki ilmu tentang Islam, kemudian dia menghukum, menjatuhkan hukum sesuai dengan syariat Islam, masuk surga. Ada juga hakim yang bodoh, kemudian memvonis terdakwa dengan vonis yang salah karena kebodohannya, masuk neraka. Atau yang ketiga, hakim yang tahu tentang hukum Islam, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lebih memilih hukum yang lain. Itu juga masuk neraka. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Islam itu menekankan harus berilmu. Ya, bahkan ada satu ungkapan yang populer di kalangan para ulama yang saya juga tidak tahu, ini ada yang menisbahkan bahwa ini adalah ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi aidan. Ya, barang siapa yang ingin dunia maka dia bisa meraihnya dengan ilmu apapun, termasuk ilmu dunia. Tadi kan ada ilmu agama itu hukumnya fardu kifayah, ada ilmu dunia, disiplin ilmu tentang kedokteran, tentang umpamanya arsitektur, tentang sipil, perminyakan, itu juga wajib. Tetapi wajibnya itu wajib kifayah, satu kewajiban yang bisa didelegasikan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Jadi tidak semuanya harus belajar di Fakultas Kedokteran, tidak. Cukup diwakili dengan orang-orang yang punya kapasitas di bidang itu. Dan antum boleh milih. Ya, walaupun antum dari pesantren umpamanya, ya sekarang banyak perguruan tinggi yang justru memprioritaskan mahasiswa yang hafal Al-Quran. Ya, saya punya teman, sahabat saya dulu ya, bersama-sama dakwah sampai ke pedalaman. Kemudian anaknya itu di pesantren. Kemudian masuk di salah satu pesantren di Jawa Tengah, di Solo. Nah, Sadriandi nanti mau ketemu tuh dengan pimpinan pesantrennya insyaallah besok. Dia hafid Quran. Kemudian keluar dari pesantren dia masuk Fakultas Kedokteran. Sekarang sudah jadi dokter, sekarang sedang bertugas di Bontang, Kalimantan Timur. Saya bilang, kenapa ngambil di Bontang? Ya ini biar untuk mempermudah persyaratan ngambil spesialis. Di kampus apa kerjaannya itu? Ngajar Quran pada calon-calon dokter. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Ya, antum mungkin pernah melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang peserta musabaqah hifdzul Quran di Medan yang bernama Muyassarah. Salah seorang mahasiswi dari Lipia Medan yang ketika tampil oleh panitia harus buka cadar. Karena dia mungkin termasuk yang meyakini bahwa buka cadar itu adalah haram. Ya walaupun ini kan ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan cadar itu wajib, ada yang mengatakan hanya afdoliyah. Mungkin dia berpegang pada yang pertama. Dia tidak mau. Apalagi alasan panitia itu kan agar kelihatan gitu bibirnya itu. Mulutnya ya sebagai bahan untuk menimbang makhorijul hurufnya. Dia bilang enggak. Sehingga didiskualifikasi. Ya. Dia dinyatakan gugur. Berapa hadiah yang diperebutkan disediakan oleh panitia itu hanya 30 juta.
dia udah turun. Ternyata itu jadi viral kemana-mana kan, viral kemana-mana, sehingga banyak orang yang simpatik. Ya. Bahkan ada teman-teman dari Wesal TV ini, ya, saya lihat, dan dari Salam TV, ya Ustadz Mas'ud Hafizahullah Ta'ala, saya lihat, ya, Barakallahu Fik, yang dapat titipan menyerahkan 100 juta. Datang ke sana, bapaknya bilang, enggak, kami bukan mencari uang. Tapi setelah dibujuk bahwa ini amanah, baru kemudian dijanjikan untuk umroh dia dengan keluarganya. Ya. Jadi yang diperebutkan 30 juta, yang dia dapatkan dari satu orang saja itu di dunia. Kemudian baru-baru juga ada seorang pemulung, orang Garut. Ya, walaupun dia jadi pemulung, sudah 4 tahun dia tidak pernah lepas mushaf. Sedang mojok di salah satu ya di Braga itu, difoto sama tukang parkir, iseng. Kemudian di-share, diposting di media sosial, rame, dicari. Sampai akhirnya ketemu dengan Syekh Ali Allah Yarham. Diangkat jadi anak angkat beliau dan dijanjikan diberikan fasilitas untuk nyantren gratis, kemudian diumrohkan. Ya, Masya Allah. Jadi makanya antum, kita harus bersyukur ada di satu lembaga pendidikan kita mempelajari Islam. Tapi jangan setengah-setengah. Aduh, jadi santri ini madesu, masa depan suram. Siapa bilang? Gitu. Ya. Sekarang ini kuliah dimanapun, belajar dimanapun, tidak ada yang linier. Antum belajar elektro, belum tentu bekerja di bidang IT, belum tentu. Ya. Banyak dokter yang sekarang bekerja jadi asisten ustadz. Gitu. Nah, jadi itu banyak orang-orang yang kuliah ke luar negeri sampai S3. Pulang ke sini, ke Indonesia apa? Jadi kuli. Bosnya itu lulus SD pun kagak. Itu dunia. Nah, tapi dengan ilmu tentang Islam ini, ya Allah memberikan jaminan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu diantara salah satu karakteristik agama Islam. Kenapa Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang berikutnya juga, Allah Azza wa Jalla menjamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang Islam. Jadi kondisi apapun yang kita saksikan sekarang ini, siapapun yakin, termasuk musuh-musuh Islam, Yahudi tengik, itu tahu bahwa Islam itu satu waktu pasti akan menang. Makanya mereka berusaha untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Karena mereka tahu, dan itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa dirubah. Makanya kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa nanti satu waktu akan berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi dikejar. Kemana saja dikejar. Di mana saja dia bersembunyi, tempat persembunyiannya itu akan memberitahu. Kalau bersembunyi di bawah pohon, pohon itu akan berkata, "Wahai Muslim, ini ada Yahudi di sini lagi ngumpet." Dia bersembunyi di gua, gua itu akan memberitahukan. Bersembunyi di belakang
batu besar itu akan mengatakan. Kecuali yang tidak akan memberitahukan itu satu pohon yang namanya pohon gorkod. Makanya orang-orang Yahudi itu rame-rame menanam pohon gorkod untuk ngumpet nanti ketika dikejar oleh kaum muslimin. Ya. Dan nanti Isa bin Maryam akan turun, Imam Mahdi akan datang, akan terjadi peperangan. Dan perang nanti itu tidak pakai senjata, kembali pakai pedang, pakai panah lagi. Ya, jadi satu waktu nanti senjata-senjata yang super canggih itu tidak akan berlaku. Jangankan nanti sekarang aja diserang oleh corona, itu senjata-senjata yang super canggih itu tidak berlaku. Apalagi nanti. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda ini untuk belajar berkuda, untuk memanah, untuk renang. Renang itu untuk kita, bukan untuk orang Arab. Di Mekah, di Madinah jauh ke laut. Gitu. Makanya saya ingat ketika teman-teman itu nyebrang ke Mentawai, itu di tengah-tengah tuh ya Sajuada Bahri hafizahullah taala, di tengah-tengah tiba-tiba tuh perahu kena ombak terbalik. Beliau baru katakan, saya baru sadar bahwa perintah renang itu untuk kita. Ya, untuk kita. Karena Rasulullah kan tidak pernah melaut tuh. Kita di satu negara yang berpulau-pulau. Ya, antum gak usah jauh-jauh lah ke Kepulauan Seribu aja. Itu tidak mustahil satu waktu umpamanya kapal yang kita tumpangi bermasalah di depan. Itu harus renang. Ya, kalau tidak bisa renang gimana gitu. Jadi itu ya semuanya itu sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupannya, baik secara perorangan, individual maupun komunal secara kelompok, Allah menjanjikan paling tidak 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, Allah akan memberikan kekuasaan. Yang kedua, Islam akan eksis. Yang ketiga, akan terjadi perubahan yang signifikan, satu perubahan yang diharapkan. Mana jaminannya? Di antaranya dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55. Surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal solih. Apa? 1. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Siapa itu yang pernah berkuasa? Para sahabat. Para sahabat itu kekuasaan ada di tangan mereka, ilmu ada di tangan mereka, kekayaan ada di tangan mereka. Semua kebaikan ada di tangan mereka. 1. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tada lahum. Ya. Dan sungguh Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhoinya untuk mereka. Jadi Islam akan jaya. Islam akan dimuliakan, tidak seperti sekarang. Banyak orang yang begitu berani melecehkan, menistakan ajaran Islam. Nah, yang akan kembali memuliakannya itu kita, orang-orang beriman. Itu yang kedua. Janji yang ketiga apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh dia Allah akan merubah, akan mengganti dari suasana yang menakutkan, suasana yang mengkhawatirkan, suasana yang mencemaskan menjadi suasana yang aman. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Kalau orang-orang yang beriman itu beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi kembali kepada tugas hidupnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir, tetap menolak, tetap membantah, tetap membangkang sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi itu di antara janji Allah Azza wa Jalla, ya, jaminan kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan, perubahan kepada kebaikan kepada orang-orang yang menegakkan ajaran Islam. Tapi ketika Islam dilecehkan, ingat bahwa azab Allah akan turun. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Iza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, sistem riba, gemar beternak, gemar bertani, hubbud dunya, dunia sudah dijadikan sebagai tujuan. Dalam Islam dunia ini bukan tujuan tetapi bekal, alat untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu ingin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gemar beternak, gemar bertani, dan meninggalkan jihad. Nah, kalau dengar jihad, jangan orientasi berpikir itu hanya kepada perang. Jihad itu macam-macam. Dari sekian banyak jihad yang paling penting adalah jihad taklimi, jihad menuntut ilmu. Ya, apalagi kita hidup di satu negara liberal. Ya. Di Indonesia ini ajaran apapun boleh masuk. Dan aliran sesesat apapun di negeri ini pasti ada pengikutnya. Ya, entah berapa ribu aliran sesat di Indonesia ini. Nah, maka satu-satunya penangkalnya itu dengan ilmu. Karena itu semuanya merupakan fitnah syubuhat. Fitnah kerancuan yang akan menggelincirkan kaum muslimin dalam kubangan kesesatan. Maka jalannya itu harus berjihad, yaitu mengetahui ilmu sehingga bisa menimbang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau sudah seperti itu, sabda Rasulullah, sudah berjual beli dengan sistem riba, cinta dunia, tidak ada lagi pembelaan terhadap Islam, sallallahu alaikum zullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dalam hadis yang lain, kalau tidak salah riwayat Ahmad dan Muslim,
balaan, Allah akan menimpakan kepada kalian bencana. Ya, saya wallahualam, mudah-mudahan tidak benar ya. Di Jepang sekarang sedang terjadi tsunami, gempa 6,6 skala Richter. Tsunami, laut meluap 1 meter. Tadi saya lihat sepintas, mudah-mudahan tidak benar. Di Jogja juga terjadi gempa 8,8 skala Richter. Kalau itu benar, ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana dampak. Mudah-mudahan tidak benar. Ya, karena kita sekarang harus bisa menyaring ya bahwa banyak postingan-postingan yang hoax. Ya wallahu alam, tapi kalaupun iya rasanya bisa jadi gitu. Karena pelanggaran terhadap syariat Islam sekarang ini sudah telanjang, sudah terang-terangan. Ya, sallallahu alaikum dullan. Jadi satu bencana belum selesai, sudah datang bencana yang lain. Ya, baru saja kemarin tadi malam saya ngobrol dengan saudara kita yang tinggal di Kerawang Utara, ya, korban jebolnya bendungan Jatiluhur saja di Pebayuran sebelah sana itu masih banyak rumahnya yang terendam. Belum selesai itu sudah datang lagi bencana yang lain. Sampai kapan? Tidak ada yang memberikan jaminan akan berhenti itu semuanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghentikan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, itulah dulu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Ya. Mohon maaf karena saya ada kajian lain, sudah ada yang jemput, sudah ada yang nunggu dari subuh tadi. Kali ini tidak ada tanya jawab, insya Allah kita akan sampaikan pada kajian yang akan datang. Demikianlah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.